Budaya Salam Kebajikan. Yang terhormat Bupati Tabanan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Tabanan, Camat Penebel, Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan, pengawas SD dan SMP, kepala sekolah TK, SD dan SMP se-Kabupaten Tabanan, guru SD se-Kabupaten Tabanan yang mengikuti secara daring, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita mengaturkan puja pangastuti dan sesanti anggayo bahagia kehadapan Ida Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan beliaulah kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia guna bersama-sama mengikuti acara workshop berpola multi-level training dan hybrid learning untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi di Kabupaten Tabanan. Pada hari ini, Soma Umanis Huku Sungsang tanggal 26 Desember tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, sebagai rasa syukur dan ucapan selamat datang akan kami persembahkan Tari Sekar Jagat persembahan dari Guru SMP Negeri 1 Penebel. Selamat menyaksikan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Tabanan yang sekaligus senior saya, senior kita semua, karena beliau pernah juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Tepuk tangannya yang selalu membimbing kita semua, termasuk kami yang baru di Dinas Pendidikan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BPG Provinsi Bali, Pak Wayan Surato, yang kita kenal semua dan sering juga mendampingi kita, membimbing kita, memberikan materi dalam berbagai hal terkait dengan peningkatan kompetensi kita semua di dunia pendidikan. Yang saya hormati Bapak Camat Penebel yang hadir, Camat muda yang ganteng ya. Ini kebetulan adik kelas saya juga dulu. Jadi terima kasih sudah hadir, dan tentunya pejabat struktural di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Pak Sekdis dan jajaran Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Yang saya hormati para pengawas TK, SD, SMP yang hadir pada kesempatan ini, jajaran pimpinan satuan pendidikan dari jenjang SMP, kemudian SD, dan juga TK negeri se-Kabupaten Tabanan, dan tentu yang saya hormati, saya banggakan yang mengikuti kegiatan ini secara live streaming, para guru-guru hebat dari seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tabanan. Menyeluruh kepada satuan pendidikan di Kabupaten Tabanan, kemudian mempersiapkan keterlibatan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada kurikulum Merdeka tahun 2022-2023. Untuk lebih lanjut, meningkatkan pemahaman guru terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini sekaligus jadi sebagai pimpinan yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Tabanan. Jadi kita sekaligus di akhir tahun ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan yang sudah berjalan selama satu tahun anggaran, dan tentu juga bagaimana kita membangun semangat diri, kemudian meningkatkan kompetensi untuk menyongsong pelaksanaan pendidikan di tahun mendatang. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, jadi kesempatan ini juga kami laporkan kepada pimpinan Bapak Bupati, dan juga untuk diketahui oleh para pelaksana dunia pendidikan di Kabupaten Tabanan melalui pimpinan satuan pendidikan dari jenjang TK, SD sampai dengan SMP, para pengawas, dan juga para guru yang ada yang mewakili dari masing-masing satuan pendidikan di pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan yang kita miliki pada pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kabupaten Tabanan. Sehingga pada kesempatan ini tentu kami sampaikan bahwa semangat pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Tabanan jadi sejalan dengan transformasi pendidikan yang digaungkan, yang terus mengalami perubahan dalam upaya bagaimana melakukan reformasi terhadap pelaksanaan pendidikan secara nasional. Berbagai transformasi pendidikan yang sudah kita canangkan, sudah kita jalankan sebagian dan sedang terlaksana di Kabupaten Tabanan. Yang pertama, transformasi terkait dengan sumber daya manusia. Jadi transformasi tenaga pendidik, kemudian pimpinan satuan pendidikan. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwasannya demi melancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, manajemen pelaksanaan di masing-masing satuan pendidikan
kita sudah mengisi hampir seluruh pimpinan satuan pendidikan di bulan Maret kemarin. Walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, jadi sampai saat ini masih ada beberapa kosong, utamanya di tingkat SD. Jadi saat ini masih ada 16 SD yang pimpinan satuan pendidikannya masih dipegang secara pelaksana tugas. Jadi jabatan merangkap dari pimpinan satuan pendidikan yang lain. Kemudian di luar itu terkait dengan tenaga pendidik, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Bupati, bahwasannya kita di Kabupaten Tabanan salah satu kabupaten yang mensukseskan pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik kita melalui P3K. Dan tentu kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik melalui P3K jadi sudah kita laksanakan pada tahap 1 dan tahap 2. Kemudian di tahap 3 sedang berlangsung dan saat ini kita sedang menunggu pengumuman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sehingga dengan kebijakan ini kita harapkan kekurangan tenaga pendidik kita yang ada di Kabupaten Tabanan untuk segera bisa tercukupi. Dari 1.458 formasi yang kita usulkan, jadi di tahap 1 dan tahap 2 sudah terisi sebanyak 700 orang. Kemudian di tahap 3 dari 149 pendaftar, saya ulangi, dari 449 pendaftar, jadi kebutuhan kita 350 orang. Kemudian observasi sudah dilakukan, kemudian penilaian di Dinas Pendidikan dan BKSDM juga sudah dilakukan. Astungkaro di bulan Februari nanti sesuai dengan jadwal tanggal 2 dan 3 Februari, jadi pengumuman dilaksanakan oleh kementerian dan kita bisa memenuhi kuota yang sudah kita tetapkan. Dan tentu kebijakan ini tidak semua kabupaten melaksanakan. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati yang telah mengambil kebijakan ini, sehingga kualitas pendidikan kita bisa tingkatkan tentu dengan didukung oleh tenaga pendidik yang handal, yang memiliki kompetensi yang nantinya bisa bersinergi bersama-sama pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Tabanan. Namun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani. Semua bergerak, kemudian semua menyiapkan diri bagaimana di tahun ajaran yang mendatang ini kita bisa laksanakan 100% pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Dan tentu pada kesempatan ini, jadi terkait dengan pengelolaan sekolah, kita juga mengedepankan dengan sarana dan prasarana yang sudah kita siapkan di tahun 2023 ini. Jadi kita akan menyiapkan bagaimana pengelolaan sekolah berbasis digital. Tentu dalam koridor visi Kabupaten Tabanan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal yang berjalan bersinergi, yang mana dalam program kami di Dinas Pendidikan, jadi kita mengeluarkan program Mutiara Pancasila, murid unggul berbasis Trihito Karana yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya tentu ada kegiatan-kegiatan yang nanti program-program yang mengarah sinergitas antara visi Kabupaten Tabanan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bagaimana kearifan lokal menjadi bagian dari pembentukan karakter manusia unggul di Kabupaten Tabanan, generasi emas Indonesia di Kabupaten Tabanan yang tentu akan menjadi kebanggaan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Bupati yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini izinkan saya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pendidikan ini bersinergi dengan berbagai stakeholder, jadi untuk
berupaya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tabanan. Tentu dalam hal ini kita perlu dorongan, motivasi, kemudian arahan dari pimpinan daerah, Bapak Bupati secara politis, kemudian secara anggaran, secara tata laksana kita melaksanakan tugas-tugas di bidang pendidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Tabanan nantinya bisa berkontribusi yang besar terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Tabanan, sehingga nantinya kita semua, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, pada masanya nanti bisa melihat hasil output pelaksanaan pendidikan Kabupaten Tabanan dengan melihat kemajuan kehidupan bermasyarakat yang ada di Kabupaten Tabanan. Bapak Sekda yang mewakili, jadi bertatap muka di akhir tahun ini, sekaligus pada kesempatan ini saya sampaikan selamat menyongsong tahun baru 2023. Bangun semangat baru, kemudian sing-singkan lengan, tarik napas dalam-dalam, sehingga semangat kerja kita di dunia pendidikan akan lebih tinggi lagi. Sekaligus pada kesempatan ini saya juga sampaikan selamat merayakan Hari Raya Galungan yang sebentar lagi kita rayakan bersama. Jadikan momentum Hari Raya Galungan merayakan kemenangan-kemenangan yang ada di dunia pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik ke depan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, mari kita sama petikkan yel-yel Tabanan era baru. Ini sudah tersosialisasi Bapak Bupati. Jadi kalau saya bilang Tabanan, jawabannya era baru. Tabanan! Era baru! Tabanan! Tabanan! Terima kasih. Jadi semua salam, namo buddhaya, rahayu sareng sami, om santi 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 om. Workshop secara resmi kepada Bapak Dr. Idris Susilo SSMSI, dengan hormat kami silakan. Saya sangat semangat sekali nih Bapak Ibu ya. Tadi saya terpesona dari sanggar mana kali ini. Sangat terpesona melihat letukan dan lelokannya semuanya. Apa bodinya masih selera saya. Coba dicari nomor teleponnya nanti. Baik. Jadi sebelum saya menyampaikan sambutan Pak Bupati, ya diizinkan Pak Bupati hari ini sebenarnya berkeinginan sekali untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Tadi malam saya komunikasi dengan beliau, dan sebelumnya kalau beliau datang saya juga pasti datang. Karena hari ini ada 16 acara dan semuanya sangat-sangat prioritas, sehingga Pak Bupati, Pak Wakil dengan saya berbagi tugas. Ya, berbagi tugas dan jamnya bersamaan, tidak bisa ngatur lagi jamnya. Saya suruh Pak Kadisdik tadi majukan 30 menit, tidak bisa katanya. Jadi karena sudah diatur, oleh karena itu beliau sangat menyampaikan permohonan maaf pada Bapak sekalian. Padahal acara hari ini sebelumnya juga beliau yang meminta untuk dilakukan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian para kepala sekolah. Tetapi masih ada waktu yang berkecil hati. Walaupun saya hadir di sini mewakili beliau, jadi beliau berkesempatan. Jadi mudah-mudahan dalam bulan-bulan berikutnya kita akan bisa melakukan. Saya juga berkepentingan agar Pak Bupati bisa hadir bertemu dengan para kepala sekolah.
tingkat dasar dan menengah kita di Kabupaten Tabanan ini. Nah, oleh karena itu mohon dimaafkan beliau. Berkenan Bapak Ibu memaafkan beliau. Setengah-setengah ragu-ragu berkenannya ini. Berkenan? Baik, terima kasih tepuk tangan. Kalau tadi Pak Kadisdik menyampaikan salam apa namanya tadi? Iya itu kan baru 3 saya dengar. Baru 3. Ada tambahan lagi. Biar semangat sebelum saya memulai. Yang pertama Tabanan, yang kedua Tabanan, yang ketiga Tabanan, Tabanan 2 periode. Jangan lupakan ini, karena lahirnya Singasana, Jayalin Singasana. Kemudian yang keempat baru Jaya. Yang kelima adalah sama dengan kurikulum merdeka. Jadi 5 kurikulum merdeka dan polanya kan Pancasila. Jadi 5. Bisa saya ulangi? Dengan kompak dan semangat. Gak ada yang ragu-ragu, gak boleh ragu-ragu. Harus punya prinsip. Tabanan, 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 saya akan ulang sampai bisa. Biar sampai jam 12 gak apa-apa. Saya ulang dari awal. Tabanan, 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 Tabanan. Ya, tepuk tangan. Tabanan, 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 Tabanan. Terima kasih. Di Tabanan era baru ini. Tabanan era baru ini apanya yang baru? Ya, apa yang perlu dibarukan? Apakah perilaku kita harus kita rubah saat ini dengan pola-pola yang lama? Ya. Oleh karena itu, Tabanan era baru ini yang diminta oleh pimpinan bersama kita karena sudah menjadi produk hukum daerah. Inilah visi daerah, bukan masih visinya bupati. Ini harus kita rubah pola-pola ini. Pola-pola yang lama seperti apa? Ini kebetulan sekarang ada perubahan pola tentang kurikulum merdeka ini. Inilah pakai mengisi tentang Tabanan era baru ini. Di dalam visi misi daerah ini ada 5 program. Ada 5 program yang memang mesti kita menjadi acuan di daerah. Yang pertama adalah pertumbuhan sandang, pangan dan papan. Ini adalah isi perut, peningkatan kesejahteraan kita. Kalau ini tidak terpenuhi, susah kita. Sekarang dalam mengisi program yang pertama ini, sandang, pangan, papan ini berbagai kendala kita hadapi amatan. Ya, oleh karena itu pimpinan untuk membangkitkan semua potensi sehingga kita tidak sampai kekurangan itu. Nah, saat ini sedang naik-naiknya inflasi daerah. Bali paling banyak, paling tinggi inflasi daerah di seluruh Indonesia. Justru DKI yang tidak punya kebun, tidak punya sawah, tidak punya ruang-ruang peternakan juga tidak punya, tapi inflasinya cukup rendah karena dia mampu mengelola tentang sandang, pangan, papan ini, ya, dengan perangkat daerah yang terkait. Dia hanya mendatangkan kerjasama dengan daerah-daerah provinsi-provinsi lain. Jadi daerah kita sebenarnya surplus Tabanan ini dari sisi gabahnya, berasnya, kemudian sayur mayurnya, tapi inflasinya tinggi.
Oleh karena itulah pimpinan ini mengatensi ini. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan ini, ya, siapapun menterinya, siapapun kepala dinas provinsinya, siapapun kepala dinas kabupatennya, ini satu undang-undang yang sudah mewajibkan anggaran provinsi, pusat, daerah itu 20% harus dilaksanakan. Ya. Saya selaku ketua tim anggaran perintah daerah ini selalu mengaudisikan tentang ini. Cuman karena daerah kita ini masih terbatas anggarannya, tidak semua ya bisa kita cover, ya tidak bisa semua kita cover. Dengan mengucapkan Om Awitana Masuk Nama Sidang, workshop ini saya buka secara resmi. Terima kasih Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bupati Tabanan Dr. Ikoman Gede Sanjayo. Terima kasih. Pak Kades. Mendampingi Kepala Balai Penggerak Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, dan Camat Penebel untuk melakukan sesi foto bersama. Komunitasnya. Ini saya stretching itu. Karena itu ciri-cirinya Bapak dan Ibu. Jadi dipertegas lagi bagaimana kita aktif dalam komunitas. Siap. Jadi setiap sekolah harus punya PLC, Professional Learning Community. Jadi setiap hari apa Bapak Ibu harus bertemu dengan guru-guru kita. Membahas tentang pembelajaran. Jadi jangan menunggu workshop seperti ini Pak terus. Tidak akan mungkin kita lakukan dengan cepat perubahan itu. Jangan sampai mengatakan bahwa perubahan kurikulum karena perubahan menteri. Anggap adalah kita mengubah HP kita Pak. Sampai kita 10 kali mengubah HP bukan karena menterinya berganti, tapi karena kebutuhan. Jadi analogi kita seperti itu Bapak dan Ibu. Sama dengan kita mengatakan apa? Cinta sejati itu tidak akan menemukan kebahagiaan Pak. Betul ya? Betul ya? Coba pikir tuh. Cinta sejati tidak akan pernah menemukan kebahagiaan karena cinta sejati itu tidak berakhir. Bukan. Cawan-cawan di mesin gitu. Bapak dan Ibu. Kalau bahagia itu kan sudah berakhir Bapak dan Ibu, maka sejati itu tanpa berakhir. Jadi itu Bapak dan Ibu. Tiang di lembaga kita, lembaga guru penggerak itu sampai menuteskan. Bukan gampang hal ini. Ini hal-hal ini perlu diperhatikan. Karena Asam sudah dulu menghilangkan nikel. Yang masih itu dianya, Tabanan. Yang lain itu sudah dulu menghilangkan Bapak dan Ibu. Tetap boleh mengadakan Sumate, tulangan umum bersama, jadwalkan di seluruh Tabanan bersama, tapi yang mengetes dan membuat soal itu adalah guru di sekolah itu sendiri. Kalau seperti itu ya wajar Bapak dan Ibu melakukan merdeka belajar. Ini satu poin yang bisa jawab. Ketika kemerdekaan belajar itu murid itu kritis, murid itu protes guru, murid itu protes kepala sekolah, begitu. Itu namanya kemerdekaan belajar. Selamat sore Bapak dan Ibu yang hebat, luar biasa. Di penghujung acara kita sudah 3 hari berputar. Mari kita panjatkan puji syukur karena kita sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Tentunya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Utamanya kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dan beserta jajaran. Tentunya harapan ke depan kita semua
stakeholder membangun sebuah kolaborasi yang kuat dan simultan, pengawas, kepala sekolah, guru penggerak, menuju Tabanan yang aman, unggul, madani. Aum. Tabanan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om.